Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semua sehat ya? Sehat. Baik, dilihat ada 2 bangku yang kosong, berarti ada 2 siswa yang tidak hadir. Siapa? Rahmat dan Naila. Oh iya. Sakit ya? Iya, Bu. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk mengawali pertemuan kita hari ini, mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu memimpin untuk berdoa, silakan. Terima duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, siapkan alat tulis kalian, buku bahasa Indonesia, buku catatan, LKS dan alat tulisnya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Teks prosedur. Oke, teks prosedur. Baik. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang teks prosedur pada tujuan pembelajaran keterampilan menulis ya. Jadi perhatikan tujuan pembelajaran hari ini adalah Pelajaran peserta didik mampu menyunting teks prosedur sesuai dengan kaidah ejaan dan tanda baca secara runtut dan sistematis untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana dengan rancangan yang baik secara mandiri, kritis, dan kreatif. Terima kasih Benaya, terima kasih. Nanti alur pembelajarannya begini anak-anak. Kalian akan menerima satu kelompok buku, satu teks prosedur yang harus kalian selidiki. Teks prosedur yang dibagikan itu masih teks prosedur yang masih mengalami atau masih salah dalam penulisan ejaan, kaidah dan tanda bacanya. Nah, tugas kalian di masing-masing kelompok nanti menyunting. Ada yang tahu menyunting itu apa? Ya? Memperbaiki, betul sekali. Apa yang perlu diperbaiki? Ada yang bisa menjawabkan? Ejaan, betul. Tanda baca, betul sekali. Yang lain yang akan menambahkan? Ya? Berupa? Huruf kapital. Oh, penggunaan huruf kapital dalam kalimat itu bagus sekali anak-anak. Baik. Untuk membantu kalian memahami, perhatikan. Nah, secara lengkap kegiatan menyunting, coba Dewa dibaca yang keras. Menyunting merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki karangan baik dari segi struktur kata, bahasa, tanda baca, atau kalimat, maupun koherensi bagi sebuah karangan. Koherensi kepaduan antar kalimat dan Ya, terima kasih. Bisa dipahami teks prosedur ada 4 tema. Yang pertama, membuat nasi goreng. Yang kedua, membuat jus buah mangga. Yang ketiga, itu membuat kotak pensil dari kotak bekas. Dan yang keempat, itu membuat tas dari kain perca. Kemudian nanti Ibu akan membagikan teks print out-nya ya. Jadi berupa print cetak kertas. Apa yang kalian tahu tentang kaidah ejaan dan tanda baca dalam menulis? Silakan, siapa yang menjawab? Jadi kaidah ejaan dan tanda baca dalam menulis itu seperti aturan dalam tata cara untuk menggunakan suatu kalimat
dalam menuliskan suatu teks Ya. dan tanda baca. Ya, mulai sekarang berarti kalian perlu memperhatikan. Oh, ternyata penulisan judul itu yang betul sesuai dengan kaidah itu seperti ini. Judul itu bukan sebuah kalimat jika jadi tidak menggunakan tanda baca. Itu misalnya. Kemudian jika judul itu ditulis dengan huruf kapital, konsisten dengan kapital semua, berarti ya kapital semua, nggih. Tapi kalau kalian menggunakan awal kata huruf kapital, bagaimana caranya? Awal kata dalam penulisan judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali untuk konjungsi atau kata futur. Itu berarti sangat penting ya, karena di situ berpengaruh pada apa? Makna. Begitu. Sehingga kalau maknanya tidak dipahami dengan benar, maka pesan dari tulisan itu maka tidak akan sampai. Gitu. Nah, jadi berkaitan dengan makna. Ya, ya, silakan. Teks prosedur adalah teks yang menunjukkan suatu tata cara menggunakan atau membuat suatu tugas. Ya, membuat sesuatu diikuti langkah-langkah instruksi perintah begitu ya. Terima kasih Linda, jawaban Linda betul sekali. Memberikan petunjuk kepada pembaca. ya kepada pembaca untuk melakukan kegiatan atau membuat sesuatu atau untuk melakukan sesuatu kegiatan. Baik, misalnya Ibu menuliskan sebuah teks yang berisi langkah-langkah gerakan peregangan otot selama kegiatan pembelajaran di kelas supaya kalian bisa rileks. Itu masuk dalam teks prosedur atau bukan? Ya, masuk. Berarti teks prosedur yang bertujuan untuk apa? Memberikan petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan. Grace, coba Grace. Isi dari pendahuluan di struktur awal atau struktur pertama dari teks prosedur itu apa? Pendahuluan itu isinya mengajak pembaca melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Ya, berarti mengajak pembaca, diajak untuk membuat apa, membuat hasil. Sehingga di awal itu pembaca menjadi tahu selain membaca bisa melihat isinya dari judul teks prosedur, kemudian di bagian pendahuluan itu akan jelas. Oh, ini petunjuk untuk membuat sesuatu materi. Kemudian yang kedua besar, apa isi dari informasi peralatan dan bahan? Berisi tentang peralatan yang digunakan, bahan yang digunakan, begitu ya. Kemudian yang ketiga, apa isi dari langkah-langkah dari teks prosedur Nadira? Langkah-langkahnya itu berarti kayak urutan kegiatan yang dilakukan dalam teks prosedur. Bisa juga seperti ada cara rincian pemasukan bahan atau waktunya juga. Baik, perincian cara, waktu, dan bahan yang harus diambil. Terima kasih Nadira. Nah, kemudian bagian penutup, siapa yang akan menjawab coba? Apa isi bagian penutup dari teks prosedur? Silakan Ibu Jari. Mari. Gimana ya? Ya. Penutup itu isinya tentang pengulangan agar mengajak pembaca untuk melakukan suatu hal yang disampaikan dalam suatu teks prosedur itu. Baik. Menggunakan kata kerja imperatif. Menggunakan kata kerja imperatif yang berupa perintah, imbauan, atau larangan. Baik. Kemudian menggunakan kata-kata teknis. Kata teknis itu yang bagaimana? Berkaitan dengan Ya, betul sekali. Kata-kata istilah dalam bidang tertentu.
Grace kelompok 8. Silahkan bergabung di kelompoknya masing-masing. Jus buah mangga. Oke. Sangat mungkin membatasi. Ya enggak juga ganti aja deh. Ya apa? Jangan dihilangin deh. Ada yang nggak dihilangin ganti. Ya apa? Ya apa? Ya untungnya Oh ini lihat ini. iya. Ini apa dia agak? Iya iya. Indonesia koma nggak sih? Itu harusnya koma aja deh. Ya. Buat tulis kayak Udah lah. Ntar gini loh, penjelasannya kan bisa gini. Di sini kamu menggunakan bagian ini dikarenakan dalam edisi tersebut dijelaskan bahwa penggunaan kapital tepat adalah biasanya itu. Tapi katanya terlalu Berarti kamu Boleh, karena ini nanti menjadi satu kalimat tapi dirinci. Dasarnya ada di situ, tolong kamu cari. Ya. Nah,
Boleh itu apa? Kan nggak ngantuk hari ini? Enggak. Semangat ya. Bisa. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat teman-teman saya sayangi dan guru saya, Utari, Pak Sur dan Pak Ari. Kali ini saya akan mempresentasikan bersama rekan saya dan saya Benaya Probo Sasta serta dua teman-teman lainnya yaitu Aulia dan Nadia. Oke, yang pertama kita akan menentukan kesalahan-kesalahan apa saja yang kita temukan dalam teks prosedur cara membuat kotak pensil. Yang pertama yaitu kami menemukan dalam judulnya yaitu cara membuat kotak pensil. Kalau kita menggunakan format yang caps lock semua atau kapital semua. Nah, kedua kita menemukan beberapa kali kata yang pemborosan kata ya. Ada contohnya seperti ini. Baik, kelompok satu yang sama, temanya bisa Yang jadi bernilai bunga tentunya kami merubah menjadi berbunga tentunya. Nah, ini masih teks yang salah. iya betul, ini teks yang salah. Nanti yang teks yang benar akan dijelaskan oleh Nurul. Nah, kedua kami menemukan alat-alat tulis. Ini menunjukkan bahwa alat-alat tulis itu sudah terulang. Artinya jika kita menuliskan alat tulis itu sudah menunjukkan plural angka jamak, kata yang jamak. Nah, yang kedua ada saat akan. Nah, ini kita menghilangkan kata akan dalam penulisannya karena jika kita lihat dan memudahkan kita saat akan menggunakannya. Nah, itu akan membuat seperti sudah ada keterangan waktu ditambah keterangan kelanjutan yaitu akan. Nah, makanya kita akan menggunakan saat saja. Yang ketiga, kami menemukan kesalahan yaitu pada alat dan bahan yaitu penggunaan tanda titik. Yang pertama ada nomor 1, 2, 3, dan 4 yaitu menggunakan tanda titik di akhirnya. Dengan menggunakan EYD kami menemukan bahwa jika alat dan bahan kan hanya satu objek ya mungkin bisa lebih, tapi itu hanya objek saja tidak kalimat, maka menggunakan tanpa tanda titik. Lalu yang keempat kita menemukan dari langkah-langkah yaitu pada langkah kedua pasang kertas membungkus pada kotak bekas. Kami menganggap itu bahwa pada kotak bekas itu merepresentasikan kepada atau kertas kado. Yang intinya adalah ini seperti pemborosan kata. Ada pemborosan kata ya. Dan ini yang kedua ada seluruh sisi kotak yaitu kurang menjelaskan. Jadi kami menambahkan kata bekas dalam setelah kotak ini. Dan yang ketiga ada yang ketiga kami menemukan pada langkah yang ketiga yaitu kami ubah kata-katanya yang berada di yang digunakan ini. Lalu untuk kalimat penutup
yaitu kami menambahkan kesimpulan untuk menjelaskan kembali teks yang ada di depan sini, yaitu pendahulu, alat dan bahan, dan latar belakang. Nah, selanjutnya teks yang benar akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurul. Oke, jadi teks yang sudah kami benarkan itu di sini ada cara membuat kotak pensil seperti yang tadi sudah disampaikan Bina ya. Itu sudah diubah lagi menjadi caps lock atau menjadi yang lebih benar. Terus kotak bekas yang tidak terpakai di rumah, tapi kita manfaatkan menjadi kotak pensil yang sangat cantik dan bernilai. Boleh diedit, silakan. Diskusinya dilanjut saat presentasi. Nah, ini dan diganti jadi bermanfaat tentunya, karena jadi kayak lebih mempersingkat aja atau jadi lebih nekan lagi aja. Kayak apa sih, singkat, padat dan jelas ya. Terus selanjutnya ada kata pensil yang digunakan untuk menyimpan alat tulis kita. Itu udah alat satunya udah dihapus, jadi alat tulis itu kan udah keseluruhan. Sudah jelas alat tulis ya, berarti ada pensil, korpus, penggaris dan sebagainya. Terus tertata rapi dan memudahkan kita saat menggunakannya. Itu akannya salah ya. Terus habis itu berikut ini rata-rata. Ini sudah dihapus titiknya seperti yang tadi dijelaskan Bina ya. Karena dia objek satu aja atau bisa lebih, tapi kan dia di sini cuma satu, jadi gak usah pakai titik juga gak apa-apa. Terus langsung ke langkah. Yang pertama itu kan bersihkan kertas pembungkus dari tulisan atau label yang menempel. Itu menurut kalau kami tidak ada masalah apa-apa karena sudah jelas. Yang kedua, pasang kertas pembungkus pada pasang kertas pembungkus untuk menutupi seluruh sisi kotak bekas. Karena bagian kotak bekas ini sudah pengulangan lagi teman-teman di bagian belakangnya. Itu kan kotaknya itu berarti kotak bekas. Yang depan sini udah dijelasin lagi kotak bekas. Kenapa harus 2 kali? Jadi kita ganti ke paling belakang aja. Jadinya nanti pasang kertas pembungkus untuk menutupi seluruh sisi kotak bekas. Nah, terus atau nanti kita bisa gunainnya kayak gini, pasang kertas pembungkus atau kertas kado untuk menutupi seluruh sisi kotak bekas. Terus yang ketiga, gunakan lem yang kuat agar kertas pembungkus yang digunakan menempel dengan sempurna. Itu nggak usah pakai kotak lagi karena itu ngulang-ngulang lagi. Terus yang keempat, kotak pensil dari bahan bekas siap digunakan. Nah, bagian penutupnya kami menambahkan agar lebih memperjelas pembaca. Dengan membuat kotak pensil dari bahan bekas, kita dapat mengurangi sampah dan mengembangkan kreativitas untuk membuat barang atau suatu hal yang bermanfaat. Selamat mencoba. Baik, terima kasih. Sebelum itu ada pertanyaan dari teman-teman atau bahkan sudah Mungkin tadi agak bingung jelasinnya karena soalnya tidak beraturnya. Baik, tepuk tangan dulu untuk tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan bagian dari kalimat lengkap. Kemudian yang ketiga, tanda titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang langsung diikuti perincian atau penjelasan. Itu ada di kaidah penulisan titik 2 Al-Quran. Coba kalian lihat. Baik, di sini pada teks ketiga yang sama teks ketiga kelompok berapa lagi? Selain kelompok 6, kelompok 4 ya, cermati. Alat dan bahan yang dibutuhkan titik 2. Ini berarti masuk ke kalimat perincian ya. 1. Kotak yang sudah tidak tercatat itu harusnya sesuai dengan IED kalian cermati. Kayaknya itu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian di belakang kata pencari itu tanda. Itu berarti perincian pertama. Tadi belum sampai ke situ, mungkin kalian belajar. Baik. Berarti itu berlaku sampai dengan perincian ke-6. Setelah alat tulis, baru kalian gunakan tanda baca
Nah, karena ini masuk dalam kalimat tadi. Nanti kita cari ada pertanyaan. Ini saran dari saya. Baik, secara keseluruhan kelompok 6 sudah sangat bagus. Terima kasih sekali untuk pertanyaan. Sebelum itu kami ada pantun. Ya, terima kasih. Silakan. Malam-malam terkena batuk. Anak-anak sudah teletabis. Kuliah teman-teman sudah mengantuk. Tenang, presentasi sudah habis. Ya, presentasi dari Bapak Nam. Apabila ada salah dan kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Satu-satu. Ada yang mau Ada bosan lagi nggak bang? Nggak ada. Iya. Satu. Pelajari kaidah ejaan dan tata baca dalam menulis teks prosedur. Terima kasih. Nanti dipraktekkan di rumah. Oh, di rumah. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita refleksikan sebentar. Coba perhatikan di depan. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Seru. Menyenangkan kah? Ya. Sangat menyenangkan. Kenapa Bu? Adakah yang mengantuk? Oh tidak. Berarti kalian senang ya? Senang banget. Baik anak-anak. Kemudian, ibu ingin menanya hal baru apa yang kalian peroleh di pembelajaran hari ini? Harus teliti. Harus teliti. Teliti kenapa apa bedanya? Nadira? Dalam menulis ya? Ya, menulis teks prosedur. Bahkan dalam menulis baik itu surat, baik itu teks tulis yang lain, kalian harus teliti. Terlebih surat dinas atau surat